Halo, selamat pagi Bu Tiar. Nama saya Agnia Karista Loheni, saya dari kelas 72. Di sini saya ingin mempresentasikan IPA bab 7, Bumi dan Tata Surya. Bagian A, Sistem Tata Surya. Penamaan Tata Surya. Ada banyak sistem planet seperti Tata Surya di dalam alat semesta, dengan planet yang mengorbit pada bintang induk. Sistem planet dinamai tata surya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan solar system. Karena matahari kita dinamai Sol yang berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Indonesia, matahari kita sebut sebagai surya. Tata surya kita tidak hanya berisi planet, tetapi juga benda-benda langit lainnya. Menurut NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit bergerak dengan orbit tertentu dan terus-menerus bergerak. Di sini kita akan membahas tentang 1. 8 planet dalam tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut dengan revolusi, yaitu gerakan memutari matahari. Ada juga yang disebut dengan rotasi. Rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Gerakan dalam lintasan disebut sebagai gerak revolusi. Adapun gerak rotasi dilakukan planet terhadap sumbu rotasinya. Sumbu planet nyaris tegak lurus dengan bidang lintasan atau bidang orbit planet tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang pengelompokan planet. Planet dikelompokkan menjadi 3. Pengelompokan yang pertama yaitu menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini ada 2 kelompok planet yaitu inferior atau yang merupakan planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Dan yang kedua, planet superior. Planet-planet yang letaknya setelah bumi yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang kedua yaitu menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada planet luar yang berada di luar orbit lintasan asteroid yang beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan yang ketiga berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Kelompok planet terestrial atau yang disebut juga dengan kuno Asian planets adalah planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kemudian planet Jovian, planet atau yang disebut dengan planet raksasa gas. Atau disebut dengan dalam bahasa Inggris disebut dengan the gas giants. Planet-planet besar yang tersusun dari gas. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang planet terestrial dan planet Jovian. A. Planet terestrial. Yang pertama ada Merkurius. Planet terdekat dengan matahari, dinamai dengan Merkurius. Banyak yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya karena letaknya yang sangat dekat dengan matahari. Atmosfer Merkurius yang tipis membuatnya sulit menahan energi yang diterima dari matahari sehingga suhu permukaannya tidak sepanas yang diduga. Jadi Merkurius itu bukan planet terpanas yang ada di tata surya. Yang kedua, Venus, planet kedua terdekat dari matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berputar dari timur ke barat, disebut dengan gerakan Rotagen. Venus merupakan planet pertama yang berhasil dijelajahi oleh pesawat ruang angkasa tahun 1962. Ilmuwan percaya pada masa lalu air mengalir di planet ini. Yang ketiga adalah bumi. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen dan oksigen membuatnya menjadikan udara sebagai tempat yang aman untuk ditinggali makhluk hidup. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana. Bumi memiliki 1 satelit yang bernama Bulan. Yang keempat ada planet Mars. Ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet ini. Warna merah adalah warna ciri khas Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap kali disebut sebagai planet berkarat karena permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita juga sebut sebagai karat.
B. Planet raksasa gas. Yang pertama yaitu Jupiter, planet terbesar di tata surya. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan. Jupiter, seperti juga planet lain, tidaklah ideal untuk kehidupan manusia. Ilmuwan menemukan bahwa beberapa satelit Jupiter memiliki lautan. Yang kedua ada Saturnus, disebut sebagai perhiasan tata surya. Saturnus memiliki penampilan yang sangat indah dan menarik. Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan, tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya yang berjumlah 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. Yang ketiga adalah Uranus. Saat pertama kali ditemukan, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berotasi seperti Venus, yaitu dari barat ke timur. Namun ia berotasi menyamping, itu sebabnya Uranus disebut juga dengan planet samping. Yang keempat, yang terakhir, yaitu Neptunus, planet terjauh dari matahari. Jaraknya dengan matahari sama dengan 30 kali jarak matahari ke bumi. Neptunus ditemukan secara matematis, sebelum kemudian ada yang menelitinya. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Terbentuknya cincin dan busur cincin disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki oleh Neptunus. Bagian kedua, benda langit lainnya. Selain planet, ada banyak sekali benda langit lainnya yang menjadi penghuni tata surya. A. Satelit. Setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya disebut dengan satelit. Tercatat oleh NASA, ada lebih dari 200 satelit di tata surya. Satelit yang pertama yaitu Ganymede, satelit Jupiter dan satelit terbesar di tata surya. Satu-satunya satelit yang memiliki magnetnya sendiri dan sering muncul aurora. Ditemukan tahun 1610 dan ditemukan bahwa atmosfer Ganymede mengandung sejumlah kecil oksigen. Yang kedua ada satelit Titan, yaitu satelit terbesar dalam planet Saturnus dan satu-satunya satelit yang memiliki lapisan atmosfer yang mengandung lebih banyak nitrogen. Keistimewaan lain dari Titan adalah Titan mengandung cairan di permukaannya dalam bentuk sungai-sungai, danau, dan lautan. Yang ketiga ada satelit Io adalah satelit ketiga terbesar milik Jupiter. Dengan keaktifan vulkanis yang sangat tinggi, ledakan vulkanik juga disebabkan gaya gravitasi Jupiter sebagai planet induknya dan 2 satelit tetangga yaitu Europa dan Ganymede. B. Planet kerdil. Planet yang gaya gravitasinya tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya. Yang pertama, contohnya ada Pluto. Pernah dianggap planet, tetapi ilmuwan yang melakukan penyelidikan intensif menyadari ada perbedaan antara Pluto dengan ke-8 planet lainnya di tata surya. Yang kedua, Ceres. Tinggal di sabuk asteroid. Sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. Yang ketiga ada Haumea. Planet kerdil ini berbentuk oval dan tidak bulat. Haumea juga termasuk dalam objek trans-Neptunus dan memiliki 2 satelit yaitu Namaka dan Kiaka. Yang keempat, Makemake berlokasi yang sama dengan Pluto, Haumea, dan Eris. Makemake adalah objek paling terang kedua di sabuk Kuiper setelah Pluto. Yang kelima, yang terakhir yaitu Eris. Eris ukurannya sedikit lebih besar dari Pluto. Permukaannya juga mirip seperti Pluto yang berbatu-batu. C. Asteroid. Memiliki nama lain yaitu planet minor atau planetoid. Asteroid adalah benda langit yang juga mengorbit pada matahari. Ukurannya jauh lebih kecil dibanding planet. Ada 3 kelompok asteroid yang diketahui saat ini, yaitu sabuk asteroid utama, Trojan, dan asteroid dekat bumi. Saat ini sudah 995.413 buah asteroid yang ditemukan di tata surya. Ini adalah contoh dari asteroid.
Selanjutnya D. Meteor, meteorit, dan meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang ukurannya sangat bervariasi. Mereka adalah batu luar angkasa. Saat meteoroid itu memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi lalu berubah nama menjadi meteor. Setelah berhasil melalui atmosfer bumi, terbakar dan menyentuh tanah, inilah yang kita sebut dengan meteorit. E. Komet, benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu, maupun es. Sisa-sisa pembentukan tata surya ini bergerak mengikuti orbit tertentu. Orang biasanya menyebut komet sebagai bintang berekor, tetapi istilah ini tidaklah tepat karena komet bukanlah bintang. Bagian B. Bumi dan satelitnya. Pada bagian ini, kalian akan lebih jauh mengenal bagaimana bumi bergerak dan dampaknya pada kehidupan manusia sehari-hari, juga mengenal satelit yang dimiliki oleh bumi. Yang pertama, pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Waktu yang digunakan planet untuk mengitari matahari disebut dengan periode tahun, sedangkan waktu yang digunakan planet untuk berputar pada sumbunya disebut dengan periode hari. Berdasarkan jarak antara planet dengan matahari menyebabkan panjang satu tahun tiap planet berbeda-beda dan panjang satu hari tiap planet. Ini dipengaruhi salah satunya oleh ukuran planet tersebut. A. Siang dan malam. Bayangkan bumi memiliki garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini kita sebut sebagai sumbu atau poros wilayah Indonesia yang terbentang luas dari barat ke timur, menyebabkan tidak semua wilayah mendapatkan sinar matahari secara bersamaan. Kemiringan poros ini menyebabkan panjang waktu siang dan malam bisa berbeda-beda. Hal ini terutama akan terasa di negara-negara bagian utara dan selatan. Berikut ini merupakan contoh gambarnya. Jadi kita tahu sekarang bahwa siang dan malam itu terjadi karena adanya rotasi dari bumi. B. Pergantian tahun. Bumi mengelilingi matahari secara penuh selama 1 tahun. Garis edar yang ditempuh bumi dalam perjalanan itu disebut sebagai orbit. Sambil bergerak mengelilingi matahari di orbitnya, bumi juga berputar di porosnya. Bumi menyelesaikan putarannya dalam waktu 365,25 hari. Untuk memudahkan perhitungan hari, maka dari itu setiap 4 tahun sekali akan ditambahkan 1 hari pada kalender tahunan kita yang disebut sebagai tahun kabisat. C. Pergantian musim. Gerak bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan pergantian musim. Jadi artinya pergantian musim itu disebabkan karena adanya revolusi bumi. Musim yang dialami suatu daerah sangat bergantung pada posisinya di bumi. Garis khatulistiwa membagi bumi menjadi 2, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Daerah yang berada di garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim. Adapun di daerah yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mengalami 4 musim. Sekarang kita beralih ke bagian B, yaitu bumi dan satelitnya. Bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. A. Karakteristik bulan. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. B. Fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah, tergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Terdapat 8 fase bulan. C. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun secara sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Berikut ini merupakan gambar gerhana bulan.
Selanjutnya, D. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada bulan Ramadan. Umat Islam menggunakan kalender Hijriah yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan terhadap fase bulan. Kedua, hari Paskah. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah itu jatuh. Yang ketiga, Tilem umat Hindu. Melakukan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba, juga saat bulan baru. Yang keempat, industri garam dan perikanan. Gerak bulan juga sangat bermanfaat bagi para pelaku industri yang berhubungan dengan sumber daya laut. Yang ketiga, satelit bumi selain bulan. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Seperti namanya, tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa atau bukan satelit alami, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Bagian C. Mengenal matahari lebih dekat. 1. Karakteristik matahari. Matahari memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bintang terdekat, matahari juga menjadi benda langit paling terang dan paling besar di tata surya. Karakteristik matahari yang pertama ada bintik matahari. Bintik matahari yaitu cekungan di permukaan matahari yang terlihat lebih gelap karena memiliki suhu beberapa ribu derajat lebih rendah dibandingkan suhu di sekitarnya. 2. Suar surya, yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suar ini melepaskan sejumlah besar energi. Yang ketiga, prominensa matahari, yaitu bagian matahari yang menyerupai lidah api di permukaannya, mulai dari lapisan fotosfer hingga korona. Yang keempat, angin matahari. Angin matahari dibentuk oleh aliran partikel yang dipancarkan matahari secara terus-menerus. Yang kedua adalah gerhana matahari. A. Gerhana matahari total terjadi saat matahari tertutup bulan. B. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. Yang C. Yaitu gerhana matahari cincin terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. Berikut ini adalah gambar tentang gerhana matahari. Selanjutnya yang nomor 3, peran matahari dalam kehidupan manusia. Yang A. Pembentukan bahan bakar fosil, memanaskan organisme mati yang terkubur di bawah bumi, membantu pembentukan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. B. Kesehatan tubuh. Paparan sinar matahari meningkatkan imunitas tubuh dengan berjemur selama 5-15 menit di pagi hari. C. Hangatnya bumi. Sinar matahari memberikan kehangatan yang penting untuk kehidupan dan fotosintesis tumbuhan. D. Gravitasi dan orbit bumi. Gravitasi matahari menjaga stabilitas posisi bumi dan planet lain dalam orbitnya. E. Yaitu yang terakhir, siklus air. Matahari memicu siklus air dengan penguapan air yang membentuk awan. Sekian presentasi dari saya tentang bab 7 Bumi dan Tata Surya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.